Allah Subhanahu wa taala menunjuk seorang yang miskin dari kalangan petani yang kerjaannya itu cuman sebagai penggembala yang bernama Tolut. Diangkatlah dia menjadi raja, tentunya dengan penuh penolakan dari kaum Bani Israel. Jadi mereka kemudian minta bukti kepada Nabi Samuel, kalau emang benar ini Tolut yang ditunjuk Allah, coba mana tandanya, mana buktinya. Kata Nabi Samuel, ayyatiyakum, akan datang kepada kalian at-tabut, yaitu tabut. Tabut ini itu peti yang berlapis emas, ya, yang awalnya diberikan kepada Nabi Adam. Itu terisi pedoman dan gambaran-gambaran nabi-nabi setelah Nabi Adam sampai di kalangan Bani Israel. Isi dari tabut tadi itu adalah pedoman hidup manusia, sama seperti mushaf-mushaf terdahulu. Peti tabut ini sudah dirampas oleh kaum Amaliki. Tentunya nggak ada tabut tersebut di tangan Bani Israel. Kemudian Nabi Samuel bilang, nanti tandanya Allah kasih kepada kalian, yaitu berupa tabut. Ya tentunya kan nggak masuk akal. Tabut ini kan ada di Bani Amalikoh, masa tiba-tiba ada di Tolut yang megang tabut ini. Fa'amalathu, membawa tabut tadi, al malaikatu, para malaikat, bainas samai, di antara langit, wal ardi, dan bumi, wahum, dan adapun mereka kaum Bani Israel itu yanzuruna, melihat mereka, ilaihi, kepada tabut tadi. Tuh, jadi kaum Bani Israel melihat tabut dibawa oleh para malaikat. Hatta wado'athu, sehingga meletakkannya, inda Toluta, di depannya Tolut. Nah ini lagi-lagi ya filosofinya. Kenapa kita umat akhir dibanggakan oleh Kanjeng Nabi kelak nanti di akhirat? Ya, karena umat akhir zaman tidak melihat mukjizatnya Nabi, nggak melihat kehebatan Nabi, tapi dia tetap beriman kepada Nabi sampai akhir hayatnya. Maka itulah yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya beri contoh, anak kecil Bapak Ibu baru mau disuruh sekolah kalau dikasih jajan. Le sekolah, nggak mau. Ya tak kasih jajan 5.000 baru dia sekolah. Itu berarti anak cinta kepada sekolahnya tipis. Berarti itu anak males. Kalau anak yang sregep tanpa perlu dikasih duit, le sekolah, siap bu, siapa, tanpa dikasih uang jajan, berarti dia cinta kepada sekolahan, cinta kepada gurunya, senang belajar tanpa perlu dikasih iming-iming. Kalau anak itu berangkat sekolah, berangkat belajar, dikasih iming-iming, baru berangkat, berarti cintanya tidak sepenuh hati. Sekarang Bapak Ibu kita beriman kepada Allah tanpa melihat hal-hal yang gaib. Nggak ngelihat jin, nggak ngelihat setan, nggak ngelihat yang marifat-marifat, yang kata orang-orang tuh hebat-hebat. Enggak. Kita hidup dengan seperti biasa, kita kerja, kita dagang, kita ibadah tanpa kehebatan seperti yang mereka sebutkan. Tapi kok kita yakin pada Allah, tuh hebat. Tanpa ada alasan untuk melihat sesuatu yang hakikat, tapi kita beribadah kepada Allah. Iman yang tulus adalah iman yang tanpa syarat. Cinta yang sejati adalah cinta yang tanpa alasan. Ya, jadi kan ibadah. Masuk surga insya Allah, kalau Allah ridho masuk surga. Pada surah Al-Baqarah ayat selanjutnya 248. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut. Al-ayah wallahu a'lam bimuradih. Pada penjelasan sebelumnya diketengahkan tentang Nabi Samuel, ya, atau yang terkenal dengan nama Samuel. Ya, tulisan aslinya pakai waw ya, Samuel. Nabi Samuel alaihissalam ini adalah nabi setelah periodenya Nabi Musa. Walaupun ada nabi lain ya sebelum Nabi Samuel, yaitu Nabi Yusa. Nah, terus kemarin juga ada cerita Nabi Hizkil. Nah, di eranya Nabi Samuel, Bani Israel ini mulai mengalami kesulitan. Ya, beda di zaman Nabi Musa. Ketika di zaman Nabi Musa, Bani Israel jaya. Ya, Bani Israel punya segala-galanya. Nah, semenjak wafatnya Nabi Musa alaihissalam, maka berangsur-angsur Bani Israel mengalami kesulitan, baik secara ekonomi maupun sosial. Ya, sampai-sampai kemudian mereka terjajah oleh Amaliki. Ya, nanti disebutkan di sini. Suatu bani, suatu bangsa yang bernama Amalikoh. Nah, kemudian Nabi Samuel diminta oleh kaum Bani Israel untuk mengangkat raja, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjuk seorang yang miskin, ya, dari kalangan petani yang kerjaannya itu cuman sebagai penggembala, ya, yang bernama Tolut. Diangkatlah dia menjadi raja, tentunya dengan penuh kontroversi dan penolakan dari kaum Bani Israel. Waqala, dan berkata lahum kepada mereka, kepada kaum Bani Israel, Nabi Yuhum, nabi mereka, maksudnya Nabi Samuel, ya, Nabi Samuel alaihissalam. Lama tolabu, saat meminta, minhu darinya, ayatan tanda. Ayat itu tanda atau bukti, ya. Kalau jamak ayat pakai alif, ayat itu artinya tanda-tanda atau bukti-bukti. Ala mulkihi, atas kerajaannya. Jadi mereka kemudian minta bukti kepada Nabi Samuel. Kalau emang benar ini Tolut yang ditunjuk Allah, coba mana tandanya, mana buktinya. Kalau dia memang seorang yang diputuskan oleh Allah untuk menjadi seorang raja. Nah, ini lagi-lagi bedanya Bani Israel dengan kita, umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita disuruh Allah sholat, ya udah sholat. Disuruh Allah sedekah, ya udah sedekah. Disuruh Allah ngaji, ya ngaji. Walaupun tentunya bisa dijawab Bapak Ibu dengan berbagai alasan, dengan berbagai fakta logika, dengan berbagai argumentasi, bisa dijawab secara syariat. Tapi terlepas dari jawaban yang bisa kita dapatkan, intinya perintah Allah adalah suatu kebaikan. Nah, tentunya maka orang seperti kita yang mengaku sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Nabi, nggak perlu bertanya. Ya, sekali lagi, walaupun bisa dijawab, walaupun bisa dibuktikan. Nah, beda sama Bani Israel. Bani Israel dikasih raja yang dia minta. Ketika udah dikasih raja, malah nanya buktinya mana, ya, tandanya apa kalau dia memang diperintahkan oleh Allah, ditunjuk oleh Allah untuk menjadi raja kami. Nah, ini yang membedakan, ya. Makanya jangan sedikit-sedikit nanya, ya. Untuk ilmu, ya, tentunya ada. Nah, ini pentingnya majlis taklim sebetulnya, ya. Nanti di majlis taklim lah dijelaskan apa sih maknanya sholat, apa sih maknanya sedekah, apa sih maknanya puasa, gitu ya, dan sebagainya. Tapi untuk ibadahnya itu sendiri, karena sebuah kebaikan, ya lakukan saja. Sama lah seperti kita punya anak misalnya, ya. Dengan intuisi kita, dengan kebersihan hati kita, ya, sebetulnya tanpa ada perintah menafkahi anak, saya yakin kita semua sebagai orang tua, ya, pasti menafkahi anak, kan begitu. Walaupun gak ada ayat yang memerintahkan orang tua menafkahi anak, ya tentunya ada, ya. Ada ayat yang mewajibkan orang tua menafkahi anak.
Ada. Tapi seandainya nggak ada ayat itu, apa lantas kita nggak menafkahi anak? Kan enggak. Jadi walaupun nggak ada ayat tersebut, karena menafkahi anak itu merupakan kebaikan, maka pasti dia menafkahi anaknya, terlepas adanya perintah atau tidak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini meminta kepada nabi mereka, yaitu Nabi Samuel, ya, untuk buktinya. Inna ayata mulkihi, sesungguhnya ayat atau tanda bukti dari kerajaannya, ayatiyakum, yaitu akan datang kepada kalian at-tabut, yaitu tabut. Kata Nabi Samuel, nanti bentar lagi bakal datang kepada kita tabut. Apa tuh tabut? Tabut yaitu as-sunduku, ya, sebuah peti, karena yang ada fihi, di dalamnya suwarul ambiyai, gambarannya para nabi. Ini bisa ditafsirkan bermacam-macam, bisa lukisan, bisa tulisan ciri-ciri nabi dari zaman Nabi Adam, ya. Anzalahu, yang mana menurunkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ala Adama, pertama kali kepada Nabi Adam. Jadi tabut ini adalah, kalau bahasa kita, jimat, ya, yang diturunkan oleh Allah pertama kali kepada Nabi Adam. Wastamaro, dan kemudian terus menerus ilaihim, kepada mereka, maksudnya kepada umat manusia, ya, sampailah kepada Bani Israel. Faghalabahum, lalu kemudian mengalahkan mereka, al-amalikotu, yaitu kaum Amaliki, ya, kaum Amaliko atau Amaliki sama, alaihi, atas mereka. Wa akhaduhu, lalu kemudian kaum Amaliki ini mengambil atau merampasnya, mengambil tabut tadi, ya, peti tadi. Wa kanu, dan adapun mereka itu yastaftihuna, membukanya bihi, dengan tabut tadi, ala aduihim, di depan musuh-musuh mereka, maksudnya Bani Israel, ya. Jadi direbut, diambil peti tabut tadi oleh kaum Amaliko, lalu kemudian dibuka. Nah, ini kan sebuah penghinaan, ya. Ya, bahasa kita, warisannya diambil, jimatnya diambil, terus peti itu dibuka di hadapan musuhnya Amaliko ini, yaitu kaum Bani Israel. Wa yuqaddimunahu, dan kemudian menunjukkannya fil qitali, di dalam peperangan. Oh, jadi ketika berperang dengan Bani Israel yang mereka kalahkan, kaum Amaliko kemudian menunjukkan isi daleman tabut tersebut, ya, supaya menyatakan memang benar tabut inilah yang direbut oleh kaum Amaliko. Wa yasbununa, dan kemudian merasa tentram, ya, kaum Amaliko ilaihi, dengannya. Maksudnya jimat itu bukan hanya membuat tentram Bani Israel, tapi juga membuat tentram kaum Amaliko. Nah, ini sebagai informasi, tadi disebutkan, ya, bahwa peti tabut tadi itu sudah berada dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, Bapak Ibu, bahwa tabut ini itu peti yang berlapis emas, ya, yang awalnya diberikan kepada Nabi Adam. Nah, Nabi Adam itu ketika turun di bumi itu diberikan dalam tanda kutip 4 jimat. Satu yaitu tabut ini, peti berlapiskan emas yang berisi tentang petuah atau pedoman petunjuk manusia. Lalu yang kedua pedang, yang ketiga malaikat yang Allah bentuk dengan kuda, lalu yang keempat gandum. Jadi Nabi Adam ketika turun ke dunia itu diberikan 4 macam ini. Nah, yang gandum ini kemudian ditanam, ya. Nah, kemudian jadi makanan bangsa Arab, ya, kalau kita mah padi gitu, ya. Nah, tersisa 3 ini nih, ya. Tabut itu terisi pedoman dan gambaran-gambaran nabi-nabi setelah Nabi Adam. Kemudian ketika wafat diberikanlah kepada Nabi Sis, salah satu anaknya Nabi Adam, ya. Karena Qabil sama Habil nggak jadi nabi, ya, jadi nabi adalah Nabi Sis. Kemudian kepada Nabi Idris, kemudian kepada Nabi Nuh, ya, Nuh itu bin Sis, dan seterusnya, ya, sampai di kalangan Bani Israel. Isi dari tabut tadi itu adalah pedoman hidup manusia, sama seperti mushaf terdahulu. Makanya dalam sebuah riwayat tabut juga berisi Taurat. Jadi peti tabut itu juga berisi Taurat, kitabnya Nabi Musa alaihissalam, dan pedang yang dulu dalam tanda kutip dikasih oleh Allah sebagai jimat kepada Nabi Adam alaihissalam.
Nah, peti tabut ini sudah dirampas oleh kaum Amaliki. Ya, kaum Amaliki waktu itu menduduki Mesir ya. Kemarin sempat saya cerita, termasuk Fir'aun itu adalah Bani Amalikoh atau kaum Amaliki. Bahkan Nabi Ismail, saya bolak-balik cerita kepada Bapak Ibu, kan ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di Mekah ya. Nah, orang-orang yang datang ke Ka'bah, ke Mekah itu mayoritas adalah orang-orang Yaman. Dulu itu belum ada sumur Zam-Zam. Ya kan, sumur Zam-Zam itu baru ada pas Nabi Ismail ya. Jadi dulu nggak ada orang yang berteduh singgah di Mekah, belum ada. Zaman dulu Mekah ya lewat doang. Jadi pedagang Yaman berdagang ke Syam melewati Mekah itu cuma lewat doang, nggak berani singgah karena nggak ada sumber kehidupan. Ya, air itu kan sumber kehidupan. Maka kalau mereka berhenti di sana mau ngapain? Nah, sejak peristiwa hadirnya sumur Zam-Zam dengan hentakannya Nabi Ismail alaihissalam ketika masih kecil yang menangis minta air, maka perlahan demi perlahan orang-orang yang dari Yaman yang mau dagang ke kota Syam, kalau sekarang Palestina ya, Lebanon, Suriah dan sekitarnya ya. Nah, itu kemudian singgah di situ, meminta izin kepada Siti Hajar ya, ibunya Nabi Ismail untuk singgah di situ. Nah, ini kan mereka lama-lama jadi banyak. Ya tentunya karena Siti Hajar orang baik, ya udah silakan kalau mau mampir, silakan kalau mau istirahat. Nah, singkat cerita Nabi Ismail kan gede nih. Ternyata ada perempuan dari Bani Amalikoh yang bernama Amaroh binti Sa'ad. Nah, yang kemudian ikut singgah di pemukiman di kota Mekah bersama penduduk Yaman. Yang kemudian Amaroh inilah atau Imaroh inilah yang menikah dengan Nabi Ismail. Jadi dalam tanda kutip karena Nabi Ismail melahirkan turun-temurun Nabi Muhammad ya. Jadi Nabi Muhammad punya dua gen. Gen yang Amalikoh, yang kedua gennya Bani Israel. Nah, Ismail kan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tinggalnya di Palestina. Secara nggak langsung kan yang melahirkan Bani Israel adalah Nabi Ibrahim. Walaupun secara fakta sejarah yang disebut Bani Israel adalah min auladi Yakub. Jadi anak turunnya Nabi Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Secara fakta sejarah ya, dari Nabi Yakub itulah lahir Bani Israel. Ya, Mesir dan sebagainya itu dikuasai oleh Amalikoh. Nah, salah satu penduduknya pernah ikut hijrah bersama penduduk Yaman ke Mekah. Nah, yang hijrah di sana rombongan dari Amaliki ini salah satunya yaitu Amaroh binti Sa'ad yang kemudian dinikahkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail punya anak terus ya, sampai kemudian lahirlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kama ya, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fihi, di dalamnya, maksudnya di dalam tabut, sakinatun, ada ketentraman, tumakninatun, maksudnya kenyamanan, liqulubikum, untuk hati-hati kalian, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Makanya ketika kaum Bani Amalikoh memegang tabut, mereka juga merasa nyaman gitu. Mereka merasa senang ketika sudah megang tabut. Nah, ini kan bertahun-tahun dipegang sama kaum Amalikoh. Tentunya nggak ada tabut tersebut di tangan Bani Israel. Makanya kemudian Nabi Samuel bilang, nanti tandanya Allah kasih kepada kalian, yaitu berupa tabut. Ya tentunya kan nggak masuk akal. Tabut ini kan ada di Bani Amalikoh. Masa tiba-tiba ada di Tolut yang megang tabut ini. Nah, wabakiyatun, dan sisa-sisa mimma, dari apa-apa, maksudnya dari peninggalan. Taroka, yang meninggalkan alu Musa, yaitu keluarganya Nabi Musa, wa alu Haruna, dan keluarganya Nabi Harun. Jadi di peti tabut tadi itu juga berisi peninggalan-peninggalan Nabi Musa dan peninggalannya Nabi Harun. Ai, maksudnya tarokahu, meninggalkannya, huma, keduanya, maksudnya Nabi Musa dan Nabi Harun, wahia, yaitu diantaranya yang ditinggalkan, diwariskan di dalam peti tabut tadi, yaitu na'la Musa, yaitu sendalnya Nabi Musa, ya, terompahnya Nabi Musa. Jadi di dalam tabut tadi ada terompahnya Nabi Musa alaihissalam. Bahkan wa asohu, dan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, ya. Jadi tongkatnya Nabi Musa yang dulu pernah dipakai buat melawan penyihirnya Fir'aun, ya.
penyihirnya Fir'aun melihat tongkatnya Nabi Musa, kemudian tongkatnya berubah menjadi ular gitu ya. Terus kemudian dipakai juga buat membelah lautan di Laut Merah, menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun ya, dan seterusnya. Nah, itu ada juga tongkatnya Nabi Musa di dalam tabut tadi. Wa imamatu Haruna, dan imamahnya atau sorban yang dipakai di kepala ya, sorbannya Nabi Harun alaihissalam. Wa qafizun, dan juga tulang-tulang minal mana, dari burung mana, alladzi kana, yang mana dahulu yanzilu, turun alaihim, kepada mereka ya. Jadi mana itu adalah burung yang dari surga diberikan kepada Bani Israel. Begitu pula salwa. Salwa itu air yang diturunkan oleh Allah dari surga untuk Bani Israel. Kalau Bapak Ibu masih ingat, dulu udah pernah kita bahas tuh ya, Bani Israel ketika melepaskan diri dari Fir'aun itu kan kelaparan, kehausan ya, di tengah padang pasir. Bayangin, baru keluar dari Mesir ya, menuju perbatasan Syam, kalau sekarang Yordania tuh ya, perbatasan Palestina. Sampai kemudian kaum Bani Israel yang diselamatkan Nabi Musa ini meminta kepada Nabi Musa untuk diberikan makanan dan minuman sebagai bukti bahwa Tuhan mereka itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan manna wassalwa. Mana itu burung ya, makanan hidangan yang ada di surga didatangkan kepada kaum Bani Israel. Salwa yaitu air minuman yang juga didatangkan dari surga kepada Bani Israel. Nah, di antara isi tabut itu tulang belulangnya burung manna tadi. Nah, jadi ini kan menandakan, oh ini berarti yang bener-bener nih ya, kalau bangsa sekarang artefak ya, artefaknya nih, fosilnya nih, fosil dari zaman Nabi Musa alaihissalam. Warodotin, dan juga kemudian kepingan-kepingan minal alwahi, dari papan lauh, tahmiluhu, yang mana membawanya al malaikatu, para malaikat. Oh, jadi tabut ini kemudian dibawa sama malaikat. Jadi Bani Israel ini ngelihat Bapak Ibu, malaikat membawa peti yang bernama tabut tadi diberikan kepada Raja Tolut. Halun, menjadi hal, min fa'ili yatikum, dari fa'il atau pelaku ya, lafat yatikum. Inna fi dzalika la ayatan lakum, sesungguhnya di dalamnya terdapat tanda-tanda ya, terdapat bukti, lakum, untuk kalian, ala mulkihi, atas kerajaannya, maksudnya atas ditunjuknya Tolut ya menjadi raja Bani Israel. In kuntum mu'minin, jika kalian sebagai orang yang beriman. Maksudnya kalau kalian emang beriman pada Allah, yakin kepada Nabi Samuel, ya udah, itu si Tolut itu adalah raja kalian. Fa'amalathu, maksudnya membawa tabut tadi, al malaikatu, para malaikat, bainas samai, di antara langit, wal ardi, dan bumi, wahum, dan adapun mereka kaum Bani Israel itu yanzuruna, melihat mereka, ilaihi, kepada tabut tadi. Tuh, jadi kaum Bani Israel sempat melihat tabut dibawa oleh para malaikat. Hatta wado'athu, sehingga meletakkannya, inda Toluta, di depannya Tolut ya. Jadi di hadapan mereka itu diberikanlah tabut tadi, peti tadi, kepada si Tolut. Fa'aqaru, kemudian mereka pun akhirnya mengakui bimulkihi, dengan kerajaannya Tolut. Watasari'u, dan kemudian mereka berlomba-lomba ilal jihadi, untuk berjihad. Nah, jadi setelah diberikan bukti tersebut, baru tuh Bapak Ibu mereka kemudian mengakui. Nah, ini lagi-lagi ya filosofinya. Kita umatnya Nabi Muhammad nggak ngelihat mukjizat Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad dulu pernah ngeluarin air dari sela-sela jarinya. Ya, ketika beliau berada di padang pasir ya, kehausan, pengen sholat ya, sementara airnya itu tinggal semangkok. Terus Nabi bilang, ya udah mangkoknya sini. Sama Nabi Bapak Ibu itu tangannya dicelupin ya, tangan beliau, jari jemari beliau dicelupin ke mangkok tersebut, lalu diangkat. Ketika diangkat tentunya air menetes ya, karena mangkoknya berisi air. Itu kemudian air itu menetes Bapak Ibu terus sampai 70 orang yang mengikuti Nabi itu selesai minum, selesai wudhu.
Itu salah satu mujizatnya Nabi ya. Jadi mangkoknya diambil, dicelupin tangannya Nabi, kemudian airnya menetes ya. Sama sahabat diambil, dipakai minum, terus juga dipakai wudhu. Bayangin logikanya kan nggak mungkin air semangkok bisa dipakai minum, dipakai wudhu buat 70 orang. Banyaklah mujizat Nabi ya. Nabi bisa membelah bulan dan sebagainya. Nah kita nggak menyaksikan mujizat Nabi, tapi kok kita beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya, kata Al-Imamul Ghazali, top-topnya umat. Kenapa kita umat akhir dibanggakan oleh kanjeng Nabi kelak nanti di akhirat? Ya, karena umat akhir zaman tidak melihat mujizatnya Nabi, nggak ngelihat kehebatan Nabi, tapi dia tetap beriman kepada Nabi sampai akhir hayatnya. Maka itulah yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang kita umat kanjeng Nabi yang terakhir, tapi kita tetap beriman kepada beliau. Bahkan dikatakan jangan dikira wali-wali, para waliullah yang makrifat tingkat tinggi, bukan makrifat asal-asalan ya, bukan makrifat ngaku-ngaku, makrifatnya tingkat tinggi, udah bisa nembus ke alam gaib, udah bisa tembus ke langit. Itu saja mereka ketika mendapatkan makrifahnya Bapak Ibu, mereka menangis. Contoh misalnya Imam Abu Yazid Al-Bustami, beliau ketika mendapatkan status, mendapatkan makom, derajat yang tinggi sebagai ulama, sebagai wali yang ma'rifah, karena bisa melihat alam malakut, melihat hal-hal yang gaib, selesai dari pengalaman spiritualnya sampai dia kemudian di tempatnya, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami nangis. Ditanya sama muridnya, loh bukankah kamu mendapatkan hal yang hebat Imam? Bukankah engkau mendapatkan peristiwa yang gak dialami banyak orang? Hanya orang-orang tertentu yang mengalami proses spiritual seperti engkau. Bukannya engkau senang, bangga, oh saya di makomnya ma'rifat, kenapa engkau menangis? Nih hebatnya jawaban Imam Abu Yazid Al-Bustami. Saya takut jangan-jangan iman saya justru lemah, jangan-jangan iman saya itu rendah, karena untuk mencintai Allah saya dipaksa harus melihat alam malakut. Tuh bayangin, saya ulang nih, ini bahasanya ngejelimet ya. Kalau orang pikir mendapatkan makom makrifat adalah makom yang tertinggi, menurut Imam Abu Yazid Al-Bustami salah. Menurut Imam Abu Yazid Al-Bustami, saya cinta Allah tanpa ada syarat, saya cinta Allah tanpa perlu alasan. Jadi melihat atau tidak saya kepada alam malakut, saya tetap cinta kepada Allah. Lah kenapa saya ditampakin alam malakut? Jangan-jangan iman saya rendah, jangan-jangan iman saya remeh, sehingga Allah harus menampakkan alam malakut, alam goib, alam makrifat kepada saya. Paham gak maksudnya? Saya beri contoh, anak kecil Bapak Ibu baru mau disuruh sekolah kalau dikasih jajan. Le sekolah, nggak mau. Le sekolah, nggak mau. Ya tak kasih jajan 5.000 baru dia sekolah. Jadi dia baru mau sekolah dikasih duit 5.000, itu berarti anak cinta kepada sekolahnya tipis. Berarti itu anak males. Kalau anak yang sregep tanpa perlu dikasih duit, le sekolah, siap Bu, siap Pak, le do sekolah, berangkat Pak, siap, besok jalan, tanpa dikasih uang jajan, berarti dia cinta kepada sekolahan, cinta kepada gurunya, senang belajar tanpa perlu dikasih iming-iming. Kalau anak itu berangkat sekolah, berangkat belajar dikasih iming-iming, baru berangkat, berarti cintanya tidak sepenuh hati. Sekarang Bapak Ibu kita beriman kepada Allah tanpa melihat hal-hal yang gaib, nggak ngelihat jin, nggak ngelihat setan, nggak ngelihat yang marifat-marifat yang kata orang-orang tuh hebat-hebat, enggak. Biasa aja kita hidup dengan seperti biasa, kita kerja, kita dagang, kita ibadah tanpa kehebatan seperti yang mereka sebutkan. Tapi kok kita yakin pada Allah, tuh hebat. Tanpa ada alasan untuk melihat sesuatu yang hakikat, tapi kita beribadah kepada Allah. Jadi jangan dikira orang kalau udah makrifat makin hebat. Ya kata siapa? Ngaji makanya. Imam Abu Yazid Al-Bustami sendiri ngomong, saya malu. Masa untuk menyembah Allah saja saya harus ditingkatkan makomnya sampai ma'rifat.
Masa untuk beribadah kepada Allah saja, masa saya harus ditampakin alam malakut? Seakan-akan saya gak bakal ibadah kalau saya gak lihat alam malakut. Seakan-akan saya gak percaya kepada Allah kalau saya gak marifat. Tuh. Bener kan? Bapak Ibu kan gak pernah lihat jin, gak pernah lihat setan. Ya, ntar sih ngelihat kalau udah mau mati mah, lihat malaikat tar ya, malaikat hijrah. Jadi kalau usah ditunggu, ya tadi gua ngelihat sendiri. Kita nggak pernah ngelihat tuh malaikat itu, kita nggak pernah ngelihat alam gaib, dan nggak usah sok-sokan. Ngapain sok-sokan bisa ngelihat? Emang dikira bagus? Enggak, justru jelek. Berarti imannya harus ditampakin yang begitu dulu. Itu berarti imannya kagak tulus. Iman yang tulus adalah iman yang tanpa syarat. Cinta yang sejati adalah cinta yang tanpa alasan. Ya, jadi nggak perlu alasan, udah ibadah. Masuk surga, insya Allah. Kalau Allah ridho masuk surga. Gitu. Nah, kaum Bani Israel ini, mereka itu mempersyaratkan supaya bisa nerima Tolut dengan catatan kalau mereka itu bisa mendapatkan buktinya, maka diberikanlah peti yang namanya tabut yang langsung diantarkan sama malaikat. Bayangin. Jadi diantarin sama malaikat, berarti mereka sendiri melihat peti itu dan juga melihat malaikat. Barulah mereka beriman, barulah mereka percaya bahwa Tolut inilah yang diutus oleh Allah, diangkat oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja mereka. Fakhtaro, maka kemudian memilihlah Raja Tolut ya, min syababihim, dari pemuda-pemuda mereka itu, alfan, beribu-ribu. Kalau di teks lain, kitab lain, tulisannya sabaina ya, sabaina alfan, 70.000 orang. Maka kemudian dipilihlah kaum Bani Israel, ya, ratusan ribu Bani Israel Bapak Ibu, dipilihlah pemuda-pemuda yang gagah-gagah, yang jago-jago, yang keker-keker, sebanyak 70.000 orang. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Insyaallah pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman